Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memulai kuliah hari ini dengan share. Saya udah kasih ini ya untuk share. Nggak bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, tapi aku kok nggak bisa ya? Oke, ini baru bisa nih. Aduh, pusing sekali kepala aku. Ya, sudah terlihat ya? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Ya. Pertemuan 13 kita mempelajari tentang standar costing ya, setting standar dan analysis variance. Di sini bagaimana standar itu digunakan dan bagaimana standar ditetapkan ya, dari setiap usaha atau setiap perusahaan manufacturing maupun jasa. Itu juga akan menghitung biaya standar dari unit aktual atau setara dengan produksi, kemudian menghitung variance ya, material, tenaga kerja dan overhead pabrik. Kemudian kita akan melihat varian biaya standar dan menyatakan bagaimana penyebab ditentukannya standar tersebut ya. Terus bagaimana batas toleransi ditetapkannya dan digunakan untuk kontrol variance. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam perhitungan ini ya, biaya standar ini sebagai kontrol juga ya. Kemudian membuat daftar masalah ya. Kalau seandainya hasil dari suatu masalah itu terjadi di dalam satu departemen, maka bisa terlihat dari laporannya ya, laporan biaya variance tersebut ya. Terus untuk menekankan atau mengendalikan biaya dan mengevaluasi kondisi karyawan ya. Jadi kondisi karyawan kok sudah tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam satu departemen, maka kita harus merouting ya. Oke. Di sini ya. Usefulness of standard cost ya. Di sini biaya standar merupakan biaya yang telah ditentukan sebelumnya memproduksi unit atau jumlah produk tertentu selama periode tertentu ya. Di sini standarnya memiliki dua komponen, standar fisik dan standar harga. Jadi kalau seandainya Anda ingin membuat satu produk, maka Anda harus mempunyai standarisasi untuk biayanya ya. Tapi penentuannya biaya itu dengan komponen-komponen fisik dan komponen harga ini ya. Kemudian kalau seandainya sistem biaya standar dapat digunakan sehubungan dengan biaya proses dan pesanan dikerjakan, ya pesanan pekerjaan, ya itu biasa ya kalau seandainya penggunaan atau penggunaan suatu proses produksi ya di dalam suatu pekerjaan yang sudah dipesan oleh satu klien, maka kita harus mempunyai sistem-sistem tersendiri dalam melakukan penerapan pembiayaannya ya. Di sini yang paling mudah diadaptasi dengan lingkungan dengan teknologi stabil dan produk homogen yang diproduksi. Jadi dengan menggunakan sistem-sistem yang berbasis teknologi ya, atau aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan ya, otomatis sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Apakah sistem yang digunakan misalkan menggunakan dia membuat meramu sendiri atau membuat rumusan tersendiri, maka dibuat oleh seorang pembuat sistem yang disesuaikan dengan mau seperti apa di perusahaan ini ya. Kemudian di sini biaya standar membantu perencanaan pengendalian operasi ya, memberikan wawasan tentang kemungkinan dampak putusan biaya ya.
penggunaan biaya standar ini yaitu untuk menetapkan anggaran. Jadi budget itu digunakan untuk penentuan budget yaitu berdasarkan standar dari biaya yang sudah kita tetapkan ya. Mengontrol biaya dengan memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi ya. Menyederhanakan produk penetapan biaya dan mempercepat laporan biaya ya. Kalau seandainya Anda tidak punya standar, otomatis dalam penyederhanaan prosedur itu pasti Anda tidak bisa cepat dalam membuat laporan ya. Makanya Anda harus menentukan standarisasinya seperti apa ya. Kemudian di sini menetapkan biaya untuk bahan, pekerjaan dalam proses dan persediaan barang jadi. Itu sudah pasti ya. Terus menetapkan tawaran kontrak, menetapkan harga jual. Apalagi ya, apalagi tawaran kontrak dan tawaran harga jual ini udah pasti nih. Kita harus mempunyai standar ya. Kalau seandainya kita membuat satu kontrak atau MOU kepada satu perusahaan atau kepada satu distributor ya, di sini misalnya kita memproduksi, kita nggak mungkin kita menjual sebanyak itu tanpa ada seorang distributor atau Anda perusahaan membuka sendiri distributor di bawah perusahaan tersebut bisa saja terjadi ya. Jadi gini, di setiap perusahaan ini di pusat, di holding company itu mempunyai holding company itu membawahi beberapa pabrik. Kalau seandainya pabrik-pabrik itu ada 3 atau 2 pabrik yang dia buka, ya, misalkan pabrik mie, satu lagi pabrik daging, satu lagi pabrik misalkan ramu bumbu-bumbu dapur dan sebagainya tergolong dalam itu. Maka di dalam penjualan produk itu kita harus mempunyai satu distributor membawahi yang menjual semua produk yang kita miliki. Jadi Anda mesti paham ya. Dalam penjualan ini, penjualan produk-produk yang Anda buat itu tidak Anda langsung jual, pasti ada distributor di situ. Nah, distributor ini bisa juga dibuka atau dikelola atau dibikin perusahaannya oleh holding company itu, atau Anda menggunakan distributor orang lain. Ya, kalau distributor orang lain, Anda bisa menjualkan dalam kapasitas 1 tahun. Saya bisa berani menjual produk Anda 3 produk ini sebanyak katakan 75% atau 90%, dibanding Anda membuat distributor sendiri, Anda tidak mampu untuk menjual mencapai 100%, ya. Anda bisa menggunakan distributor dari luar seperti itu. Dalam perusahaan sendiri tidak mampu untuk menjualnya, ya maka Anda akan menggunakan distributor atau perusahaan orang lain yang bergerak di bidang distributor itu, tren gitu ya, perdagangan itu dengan mereka. Mana yang lebih menguntungkan? Tapi ada kalanya perusahaan walaupun lebih murah penjualan di distributor orang lain, tapi dia memanfaatkan di lingkungan perusahaan memanfaatkan perusahaan yang dia buka sendiri, yaitu resikonya adalah keuntungan akan sedikit. Seperti itu ya. Nah, di sini permainan penetapan tawaran kontrak ini. Ini harus berhati-hati ya dalam penetapan tawaran kontrak ini. Sampai berapa jangka waktu berapa tahun dia bisa bertahan menjual produk kita. Nah, ini satu hal yang perlu dicermati karena ini adalah final dari pendapatan atau profit yang akan kita dapatkan nanti. Ya, seperti itu ya. Ini juga, jadi di sini biaya standar itu akan menetapkan tawaran kontrak dan menetapkan harga jual di sini ya. Jadi kalau gini ya, distributor Anda mampu menjual dalam kapasitas yang banyak dan banyak benefit yang akan didapat dari distributor itu pasti terjadi kontrak yang cukup lama. Jadi distributor nanti akan menyiapkan salesnya mempersiapkan
kayak SPG, salesnya juga, ya kalau di luar biasa disebut dengan SPG, sales girl itu ya, atau orang-orang yang bisa mendemonstrasikan produk-produk yang akan dijual. Nah, itu ininya distributor, apa kerjanya dia seperti itu, dan menyiapkan kayak gift dan sebagainya ya, merchant yang bisa diberikan kepada customer atau sebagai pengguna produk tersebut. Misalkan mereka beli dapat payung, mereka beli 3 dapat ini hadiah-hadiah seperti itu. Nah, itu semua disiapkan oleh distributor. Nah, itu yang kemungkinan perusahaan tidak akan melakukan itu. Itu adalah salah satu benefit yang diberikan oleh distributor dalam memasarkan barang-barang yang Anda jual. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian di sini menghitung biaya standar membutuhkan ya untuk men-setting standar ya. Maka artinya biaya standarnya dibutuhkan secara fisik, menghitung biaya standarnya dengan kita melihat ya standar fisiknya seperti apa ya. Kemudian 2 jenis standar fisik adalah dasar dan standar dasar dan standar terkini ya. Yang dasar misalnya harga dasarnya satu bolpen yang saya pegang ini. Standar dasarnya misalkan 50 ya, 50 rupiah ya. Tapi dengan Anda melihat akan saya tambahkan dengan tutup yang berbentuk misalnya ada kupu-kupu yang zaman-zaman saat ini ya lebih milenial apa gimana, dengan tambahan bentuk, entah ditutupnya kah, entah ditambah di ujungnya kah, itu akan mempengaruhi ya, mempengaruhi perhitungan dari atau setting standar ya, seperti itu. Sementara standar dasar Anda sudah tahu ya, harga ini berapa, misalkan 50, sehingga pada saat dijual ke Anda sudah naik menjadi 75 atau 100 rupiah, misalkan seperti itu ya. Oke, kemudian di sini standar dasar adalah tolak ukur yang digunakan membandingkan kinerja yang diharapkan dan yang sebenarnya. Jadi standar ini sudah tahu kan, Anda pasti akan mempengaruhi ya, ada kinerja, ada juga biaya-biaya yang lainnya. Di sini standar aktual diharapkan ya. Kemudian di standar normalnya seperti apa dan sebuah standar teoritis ya. Oke. Di kemudian keberhasilan sistem biaya standar tergantung pada keandalan, akurasi dan penerimaan standar. Ya. Jadi kalau seandainya standar harga ini akurasinya tepat dalam perhitungannya ya, dan penerimaannya itu, maka Anda bisa menjadikan ini suatu sudah pokok, jadi sudah standar dasar, jadi sudah inilah bisa disebut dengan udah pakem ya, ya udah oke, standarnya adalah ini, karena aku menjual dengan harga sebesar itu, kita mendapatkan omset cukup. Secara historis, banyak akuntan percaya bahwa standar yang paling efektif adalah yang ditetapkan dengan industri dan partisipasi manajemen operasional itu. Ya ini ya kemungkinan ini ya cara perhitungan akuntansinya ya. Kemudian penetapan standar juga untuk mengidentifikasi standar biaya yang akan didukung pasar. Ya. Nah seperti ini ya. Kalau seandainya menetapkan satu standar, ya. Kemudian di dalam pasar, di pasar itu, sementara nilainya lebih rendah, maka Anda harus mengikuti nilai pasar. Tapi kalau seandainya Anda melakukan di bawah standar, sementara nilai pasar itu lebih tinggi dari nilai Anda, maka Anda bisa melakukan revisi supaya bisa bersamaan. Tidak merusak pasar lah. Anda jangan merusak pasar pada saat menentukan standar ya. Oke ya. Kemudian sebentar ya. Itu kayaknya ada yang ingin disampaikan deh. Oh, bukan di sini nanti. Oke.
Hmm. Oh, oke, di sini kita ke sekarang standarisasi, penentuan standarisasi untuk produksi, ya. Untuk menentukan standar yang diperoleh untuk setiap komponen biaya, jumlah standar yang diperoleh per unit produk dikalikan dengan jumlah unit equivalent produk yang diproduksi selama periode tertentu, ya. Ini untuk menentukan, ya, untuk menentukan standar produksi, ya. Ini seringkali standar mencakup tunjangan untuk atau barang-barang yang rusak, ya. Kemudian barang yang rusak abnormal menjadi bagian dari variasi biaya. Oke. Ini penentuan standarisasi pada biaya varians, ya. Material, ya, material standar ini dua standar dikembangkan menjadi biaya material langsung, yaitu standar harga material dan standar material ya, standar harga material, ya, memantau kinerja departemen pembelian dan mendeteksi pengaruh pada biaya bahan, ya, pengukuran dampak kenaikan atau penurunan harga material terhadap keuntungan atau kuantitas. Di sini Anda paham, ya, untuk menentukan harga material, harga standar material, ya, maka pemantauannya dari masing-masing departemen. Jadi kalau seandainya Anda membeli barang, itu kan masuk di dalam departemen pembelian, purchasing, ya, di dalam purchasing departemen, ya. Kalau mulai membeli barang, artinya kita punya bahan baku masuk di purchasing, ya. Ini Anda harus melihat harga dari barang-barang tersebut standarnya berapa pada saat Anda beli. Apakah di bagian purchasing department itu bisa memantau atau bisa melakukan eksekusi dalam penentuan harga yang disampaikan dalam anggaran itu sudah sesuai dengan ini enggak? Jadi tidak mungkin kan dengan Anda membeli bahan baku, ya, kemudian Anda menentukan harga atau membuat anggaran jauh daripada yang Anda beli ini, ya kan? Pasti Anda akan menentukan nanti anggaran yang akan Anda dipakai nanti adalah lebih tinggi, ya kan? Membeli, ya. Tapi mempunyai satu standar tersendiri dalam penentuannya. Gitu, ya. Terus pengukuran dapat kenaikan atau penurunan harga material terhadap keuntungan atau kuantitas, ya. Kalau seandainya kuantitasnya itu banyak, maka harga ini pada saat Anda membeli, ya, di bagian purchasing ini, apakah Anda bisa mendapatkan harga dengan lebih kecil karena membeli dengan jumlah yang banyak, gitu, ya. Sehingga nanti pada saat pengelolaan ke bahan jadi itu akan menjadi penentuan harga ke harga yang standar pada saat nanti menjadi bahan jadi. Seperti itu, ya. Di sini Anda bisa pahami, ya. Kemudian di sini material dan standar umumnya dikembangkan dari spesifikasi yang disiapkan, ya. Yang disiapkan artinya kalau misalnya, ya, desainer dan insinyur, ya. Tapi kalau di sini kalau kita membuat satu barang, produk, kursi, tekstil dan sebagainya, ya, bahan-bahan makanan, maka penggunaan dipersiapkan oleh bagian-bagian pengelolaan, ya, pengelolaan bahan jadi ini, ya, di bagian departemen pengelolaan, ya. Kemudian yang harus ditetapkan setelah analisis ukuran, bentuk dan kuantitas produk yang paling ekonomis dan penggunaan berbagai tingkat bahan, ya. Jadi kalau seandainya bahan Anda dapatkan ini mempunyai nilai yang ekonomis, tapi dalam hasil akhir yang akan dapat, ya, ini bisa digunakan dalam berbagai macam bentuk varian produk. Jadi kalau misalkan tepung terigu, bahan tepung terigu yang Anda dapatkan nilainya lebih rendah,
dengan kualitas yang tinggi, diharapkan Anda bisa membentuk hasilnya dengan berbagai macam bentuk produk. Tidak hanya bentuk kue, tapi bisa juga menghasilkan mie, kue, dan macam-macam produk lainnya. Ya kan? Seperti itu. Oke, 2 standar dikembangkan, biaya material langsung, standar harga ya. Di sini memantau kinerja Departemen Pembelian dan pendeteksi pengaruh dan biaya bahan, pengukuran dampak kenaikan atau penurunan harga material terhadap keuntungan, kuantitas material atau standar penggunaan umumnya dikembangkan dari spesifikasi yang disiapkan oleh para pengelola ya. Di sini ya harus ditetapkan setelah analisis ukuran, bentuk, dan kuantitas produk yang paling ekonomis penggunaan berbagai jenis bahan. Sepertinya ini sudah tadi ya. Oh, dia hanya ini juga ya. Nah, di sini Anda bisa lihat. Oh, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan, sebelum kita melanjutkan. Apa sudah cukup jelas? Ibu bisa lanjutkan? Lanjutkan ya. Oke. Oke, di sini material price variance. Di sini ada material purchasing price variance ya, bagian pembelian. Oke. Variance penggunaan harga bahan ya. Kemudian di sini ada material quantity variance ya. Yang termasuk di dalamnya adalah material inventory ya, persediaan variance ya. Kemudian material quantity atau or use variance ya. Oke ya. Bentar Ibu baca ini. Baca. Ada WA tadi ya. Penting, takutnya penting dari dari akademik. Oke ya, jadi di sini yang termasuk dalam material price variance adalah material purchase ya, variance ya. Kemudian material use penggunaan, harga penggunaan harga ya. Kemudian di sini juga quantity variance, material inventory ya. Yang menyangkut dari quantity variance adalah material inventory variance dan material quantity variance. Ya. Kemudian variance kuantitas bahan atau selisih efisiensi bahan baku merupakan pemakaian aktual dikurangi dengan pemakaian standar dikali dengan standar harga. Jadi Anda kurangkan dulu pemakaian aktual dengan pemakaian standar, ya. Kemudian Anda kalikan dengan harga standar. Itu akan dihasilkan varian kuantitas bahan, ya. Kalau varian price variance atau selisih harga, ya, di sini terdapat selisih harga bahan baku, maka Anda bisa mengurangi harga aktual dikurangkan dengan standar, kemudian dikalikan pemakaian aktual. Ya, ini perhitungannya ya, material variance. Kemudian tenaga kerja, ya. Perhitungan tenaga kerja, ada tenaga kerja langsung, ya. Apa? Yaitu dia termasuk di dalamnya standar tarif upah atau biaya yang didasarkan pada perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan karyawan yang menetapkan upah per jam, berapa mereka harus dibayar, ya. Dan berapa bonus yang akan diberikan seandainya dia bisa kinerjanya bagus, melakukan pekerjaan dengan baik, ya, sesuai dengan standar prosedurnya, ya, sesuai dengan ketentuan dari Departemen Tenaga Kerja, tidak tidak cacat dalam hukum, ya, dan sebagainya. Itu adalah penentuan dari tarif, dan situ Anda menandatangani di situ kontrak kerja, ya. Kalau seandainya kontrak kerja selesai, maka
Anda bisa langsung menjadi karyawan tetap dan seterusnya, peningkatan gaji, peningkatan dan sebagainya ya, termasuk di dalamnya adalah bonus dan benefit-benefit lainnya, kesejahteraan dan sebagainya ya. Itu untuk standarisasi ketenaga kerjaan. Kemudian, nah di sini tanpa kontrak serikat, standar tarif ditentukan oleh upah yang disepakati. Kalau Anda tidak di dalam ikatan serikat pekerja, maka mempunyai standar komitmen tersendiri, ya. Standar efisiensi, ya. Siapa yang tidak termasuk dalam serikat pekerja adalah orang-orang yang di atas board of director ya. Karena serikat pekerja itu biasanya dimiliki atau anggotanya termasuk di dalamnya adalah level manager ke bawah, ya. Sebagai pimpinannya adalah manajer, ya. Kemungkinan itu adalah salah satu perusahaan yang sifatnya open, tapi kalau perusahaan yang sifatnya tertutup, maka biasanya serikat pekerja itu tidak ada. Ataupun serikat pekerja itu dibikin oleh perusahaan tersebut. Jadi tidak dalam pemilihan dari beberapa departemen. Jadi dipilih oleh pengurus-pengurusnya dipilih oleh pimpinan dari perusahaan tersebut. Biasanya seperti itu ya. Kemudian di sini standar efisiensi waktu atau penggunaan hitung dan akhir periode pelaporan. Ya, apakah dia bekerja dalam harian, mingguan atau bulanan? Ya, dengan membandingkan jam kerja aktual dengan standar perolehan, keduanya diukur dengan tingkat tenaga kerja standar. Oke ya, di sini tenaga kerja ya, variansi efisiensi tenaga kerja, selisih efisiensi upah merupakan jam aktual dikurang dengan jam standar dikali dengan tarif standar. Ya. Sedangkan labor rate ya atau wage or cost variance, selisih tarif upahnya merupakan tarif aktual dikurang tarif standar dikali jam aktual. Ya, itu cara perhitungannya. Kemudian factory ya. Factory overhead standard menghitung biaya overhead pabrik ya, menentukan ya biaya. Metode untuk menetapkan dan menggunakan tarif overhead pabrik standar sama dengan metode menghitung tarif overhead yang telah ditentukan dan ditetapkan pada pekerjaan atau produk. Kemudian tarif overhead pabrik standar untuk setiap departemen produksi atau pusat biaya merupakan total overhead yang dianggarkan untuk setiap departemen produksi berbagi dengan tingkat basis alokasi yang telah ditentukan. Paham ya maksudnya di sini ya? Kemudian sedangkan factory overhead variance secara keseluruhan harus menganalisa lebih lanjut untuk mengungkapkan sumber variance dan dengan memberikan panduan bagi manajemen dalam menentukan penyebabnya. Ya, harus diketahui sebelum tindakan perbaikan memungkinkan kalau adanya satu overhead pabrik variance ya. Variance keseluruhan dapat dipecah untuk analisa dengan berbagai cara. Cara yang paling sering digunakan adalah menghitung 2 atau 3 varian of overhead pabrik ya. Oke. Kemudian di sini ada 2 variance metode dalam overhead pabrik ya. Controllable variance, selisihnya terkendali, didapatkan dari FOH actual dikurang dari budget FOH pada jam standar. Ya. Sedangkan volume variance, selisih volume, didapatkan dari budget FOH pada jam standar dikurangi budget
FOH, ya. Kemudian di sini tiga variance method of FOH, spending variant, variable efficiency variant, volume variant. Sedangkan didapatnya ada spending variant dari FOH aktual dikurang budget FOH pada jam aktual. Sedangkan variant efficiency variant, variable efficiency variant, ya, didapat dari jam aktual dikurangi jam standar dikali variable FOH rate, ya. Volume variance merupakan, ya, pengurangan dari budget FOH pada jam standar dikurangi budget FOH. Oke. Nah, di sini alternatif 3 variance metode dari FOH merupakan spending variant. Didapat dari FOH aktual dikurangi budget FOH pada jam aktual. Ya, idle capacity variant, budget FOH pada jam aktual dikurangi dari jam aktual dikali FOH rate. Atau, ya, budget fix FOH dikurangi dari jam aktual yang dikalikan dengan fix FOH rate. Kemudian efisiensi varian didapat dari jam aktual dikurangi jam standar dikali FOH rate, ya. Oke, nah di sini FOH rate didapatkan dari standar FOH rate atau fix FOH rate ditambah variabel FOH rate, ya. Kemudian di sini for variance method dari FOH, ya, spending variant, ya, spending variant yang merupakan FOH aktual dikurangi budget FOH pada jam aktual. Sedangkan idle capacity variance, ya, merupakan budget FOH pada jam aktual dikurangi dari hasil pengalian jam aktual dikali FOH rate. Atau budget fix FOH dikurangi dari pengalian antara jam aktual dengan fix FOH rate. Oke. Sedangkan fix efficiency variance merupakan pengurangan dari jam aktual dikurang dengan jam standar dikali dengan fix FOH rate. Variable efficiency variance merupakan jam aktual yang dikurang dengan standar dikali dengan variable, ya, variable FOH rate, ya. Sini ada note-nya, ya. Jadi FOH rate itu merupakan standar of FOH rate dengan hasil dari fix FOH rate ditambah varian FOH rate. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Nah, di sini ada summary-nya, ya. Anda bisa lihat summary-nya. Siapa yang ngomong ini? Kenapa Rifai? Silakan Rifai. Ingin ditanyakan? Kok kamu gerusak-gerusuk doang suaranya? Rifani. Sorry. Kok Rifai sih? Kemana lagi aku ngomongnya? Rifani. Tapi enggak, ya. Siapa yang ingin tanya? Lanjutin, ya. Kita lanjutkan. Kemudian di sini mix and yield variant. Apabila bahan baku yang digunakan lebih dari satu jenis, maka selain varian-varian tersebut, di atas juga terdapat varian komposisi bahan, ya, terdiri dari material mix varian, ya. Sementara varian hasil bahan atau material feed varian, sedangkan varian hasil upah merupakan atau labor yields variance, ya. Di sini juga terdapat juga varian hasil FOH, ya. Kemudian di sini rumus, ya,
rumus dari varian komposisi bahan ya atau material mix variant ya merupakan selisih atau varian disebabkan karena adanya perbedaan komposisi bahan yang dipakai. Maka rumusnya sama dengan selisih komposisi dikali harga standar. Jadi ada perbedaan ya, perbedaan dari bahan baku yang dipakai, maka akan dikalikan ya dari selisih tersebut ya, selisih komposisi tersebut dikalikan harga standar. Di mana selisih komposisi merupakan komposisi pemakaian sesungguhnya dikurangi dengan pemakaian sesungguhnya atas dasar komposisi standar ya. Kemudian di sini varian hasil bahan atau material yield variance, selisih atau varian yang disebabkan karena adanya perbedaan hasil dari bahan yang dicapai, sehingga rumusnya adalah selisih hasil dikali dengan standar biaya bahan untuk satu buah barang, di mana selisih hasil sama dengan hasil output sesungguhnya dikurangin dari hasil output menurut rasio. Oke, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau belum ada. Ya, mau tanya, Bu. Iya, Rifani. Bu, Rifani apa siapa nih yang mau tanya? Iya. Irfan. Oh, Apa itu? Irfan. Oke. Jadi untuk selisih hasil ini, apakah itu nanti bisa jadi negatif? Kalau negatif, nggak bisa ya, seharusnya tidak bisa. Kalau negatif, Anda nggak usah bikin produk tersebut aja. Ya kan? Ya, mungkin karena ada sesuatu, Bu, jadi hasil outputnya kurang dari rasio standar, Bu. Bisa juga sih, bisa juga hasilnya akan menjadi negatif, tapi berarti perhitungan Anda adalah salah dalam awalnya. Gitu. Kalau terjadi nilai negatif, artinya enggak nih dalam prakteknya ya. Kalau terjadi hasil yang negatif, maka Anda ada kesalahan dalam penentuan purchasing di departemen purchasing. Gitu ya. Karena ini kan berhubungan ya dari mulai bahan baku. Dalam penentuan anggaran sebagai macamnya ya, terus nanti berhubungan sampai ke sini sampai ke varian bahan baku ya. Varian dari apa yang akan kita hasilkan. Nah, itu seharusnya perusahaan tidak menentukan sampai dengan hasil yang negatif. Gitu. Terjadinya hasil negatif, maka harus melakukan analisa kembali. Seperti itu, Irfan. Dapat dipahami, Irfan? Bisa, Bu. Terima kasih, Bisa Bu. saja, bisa saja soal itu nanti ada hasil negatif. Artinya soal tersebut menunjukkan bahwa dalam perhitungan suatu perusahaan, ya, contoh soal misalkan ya, Anda dapatkan misalkan Anda sudah menghitung benar gitu ya, Anda mendapatkan hasilnya negatif misalkan, maka di dalam soal tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan atau pengambilan dari penentuan standar harga dari pembelian itu mempunyai satu kesalahan dalam penentuan harga standarnya, ya. Dalam pembuatan pertama penentuan harga standar penentuan anggaran dulu, kemudian pembuatan harga standarnya juga mengalami satu kesalahan di situ, di mana memberikan contoh perusahaan yang mengalami kesalahan dalam penentuan harga. Seperti itu, Irfan ya. Bisa dipahami, Irfan? Iya. Terima kasih, Irfan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ica, Ibu bisa kita break dulu? Oh iya, Saya mau minum obat dulu ya, sebentar ya. Sudah waktu. Udah kayak apa aja waktunya minum obat. Kesannya gimana gitu. Enggak, ini agak-agak pusing. Tadi sebelum minum obat soalnya. Sebentar ya. Iya, Kita break dulu, kita teruskan nanti lagi. Enggak terlalu ini ya. Enggak sampai habis, enggak apa-apa ya. Iya, Bu. Kita slide 25. Tapi pasti kayaknya sih ya. Di soal juga
sampai selesai. Waktunya juga ada ini ya, pas juga sih kayaknya sih. Kita sampai sini ya. Ini sudah ya. Oke, ini material yield variance atau itu selisih atau variasi yang disebabkan karena adanya perbedaan hasil dari bahan yang dipakai. Maka rumusannya adalah selisih hasil dikali biaya standar biaya hasil biaya bahan untuk satu buah barang ya. Itu rumusnya, di mana selisih hasil output sesungguhnya dikurangi dengan hasil output menurut rasio standar. Oke. Kemudian di sini untuk variasi ya, varian hasil upah. Selisih atau varian disebabkan karena adanya perbedaan hasil dari upah yang dibayar. Maka rumusannya adalah selisih hasil dikali standar. Udah ini mataku udah mulai berbayang-bayang nih. Gimana Cak kalau kacamata berbayang-bayang? Cak kan kayak kacamata ya Cak ya. Artinya kenapa tuh? Udah nggak standar ya cara penglihatannya kita ya? Udah enggak. Iya, berarti aku lagi nggak konsen matanya. Ini rumusannya adalah selisih hasil dikali standar biaya upah untuk satu barang. Ya, di mana selisih hasil merupakan hasil output sesungguhnya dikurangin hasil output menurut rasio standar. Ya. Kemudian variasi hasil FOH, ya, factory overhead, selisih atau varian yang disebabkan karena adanya perbedaan hasil dari FOH yang dibayar. Ya. Dengan rumus selisih hasil dikali standar biaya FOH untuk satu buah barang, di mana hasil selisihnya merupakan hasil output yang sesungguhnya, ya, dikurangin dari hasil output menurut rasio standar. Oke. Nah, di sini contoh soal, ya. Nah, ini dalam UAS, Ibu buat ini soal ini. Nanti kalau soal Ibu ada berarti ya nggak jauh beda dengan ini. Jadi Anda pelajari saja. Ini Ibu keluarkan juga dalam pengumpulan soal untuk UAS. Jadi mudah-mudahan bisa dipilih dan nggak jauh beda dengan ini ya. Jadi Anda nggak sulit dalam mengerjakannya. Sini harga pokok sebuah barang atau produk sebagai berikut. Ini bahan A, 2 kg, bahan B, dan bahan C totalnya adalah 10 kg masing-masing, 1.000, 2.000, dan 3.000. Ya, ini Anda kalikan ya dengan total keseluruhan 23.000. Sedangkan biaya upah 10 jam per jamnya 500. Sehingga Anda kalikan ya di sini 500 dikali 10, 5.000. Kemudian overhead-nya juga demikian ya. 10 jam dikali dari harga per jamnya biaya overhead. Ya, jadi 3.000. Sehingga totalnya semuanya adalah 31.000 dari total ya. Sedangkan total produk sebanyak 1.000 buah ya. Produk yang dihasilkan. Adapun biaya-biaya bahan A untuk 2.000 kg A 1.000, bahan B 2.700 kg A persatuannya adalah 2.000, sedangkan C 4.300 kg per satuannya adalah 3.000. Terus Anda diminta untuk hitung mix and yield variance. Di sini, jadi nanti Anda buat semua nih sampai dengan D ya.
kalau soalnya Ibu ya, sampai semuanya dibuat sampai dengan D. Ya. Di sini, material quantity variance-nya, bahan baku, adanya bahan baku ABC ya. Kemudian pemakaian terdiri dari ya, actual, standar, dan selisih. Ya. Kemudian berapa harga standarnya Anda masukkan, kemudian material quantity variance-nya. Ya. Untuk bahan A, ya, selisihnya tidak ada ya, sama. Sedangkan dia mempunyai harga standar 1000. Artinya 1000 berarti material quantity variance-nya adalah 0. Ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Tidak ada kesulitan ya? Ya. Kemudian yang bahan B demikian juga sama ya. 2.700 dengan aktual demikian, maka dia mempunyai standar 3.000, selisihnya Anda dapatkan 300, minus 300 ya. Ya. Oke ya, di sini juga. Kemudian harga standarnya 2.000 ya. Artinya material quantity yang didapat, material quantity variance yang didapat adalah 6.000. Oke. 600.000. Udah salah lihat lagi tuh. Sementara 4.300 ya dengan harga aktual standar aktual 4.300, standarnya 5.000, sehingga di sini selisihnya minus 700. Kemudian harga standarnya ya. Harga standarnya 3.000, sehingga di sini didapatkan ya 2.100.000. Dari total semua maka didapat 2.700.000 ya. Ya. Oke. Bisa dipahami ini, nggak ada kesulitan ya dari sini ya. Anda bisa paham ya. Ini variabel variable ya, sini artinya di sini ya, menguntungkan. Kemudian ini selisih ya, selisihnya juga demikian, selisih varian komposisi bahan. Dari aktual ya, dari aktual 200 kg ini dengan bahan ya, penggunaan bahan ya, tadi kan rupiah ya. Ini tadi ini apa? Oh, sorry, yang ini. Ini material quantity varian pemakaiannya, sedangkan di sini selisih variannya 2.000 kg. Jadi dari standarnya 2 dibagi 10 dikali 9.000 kg. 9.000 dari mana? Ini ya. Oke. 10 ya. Ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Iya, Bu. Iya. Sehingga selisihnya ini dikalikan, ini ada selisih maka 200 selisihnya ya. Kemudian standarnya harga standar 1.000, di sini 200.000. Ya. Sementara yang 2.000 unfavorable, artinya tidak menguntungkan ya di sini ya. Kemudian yang 2.700 kilo dikalikan ini ya, dikurangkan, selisihnya dikurangkan atas pengalian 3/10 dikali 9.000 kg. Ini selisihnya tidak ada ya. Sehingga material variannya juga tidak ada. Yang C juga demikian ya. Anda bisa kalikan ya. Ini dikalikan 5/10, selisih 4.300
dikurangin dari pengalian 5/10 kali 9.000 kg. Paham ya dapat ininya dari mana ya? Dari 10 yang di atas sebelumnya itu ya. Ini ya. Oke. Kemudian kalau 9.000-nya dapat tahu ya dari sini ya. Ini selisihnya didapat minus 200 sehingga pengaliannya adalah 6.000. Ya. Ini favorable, menguntungkan ya. Kemudian kita ke C. Nah, di sini selisih atau varians hasil bahan. Ini hasil sesungguhnya aktual dari 1.000 buah, ya, dari 1.000 buah dari yang tadi ini ya, 1.000, ya. Pemakaian yang sesungguhnya adalah 9.000 buah. Setiap buah memerlukan standar bahan baku 10 kg. Ya. Sehingga Anda di sini kan hasil output menurut rasio standar adalah 900. Ya. Dibagi ya. Ini paham ya 900 dari mana pembagian ini dengan ini. Kemudian selisihnya adalah 100. Artinya masih mempunyai selisih. Ya. Masih mempunyai selisih artinya masih menguntungkan. Gitu. Maka variabel yield variannya 100 dikali 23.000 sama dengan 2.300.000. Artinya masih menguntungkan. Menguntungkan 2.300.000 ya. Biaya total bahan yang untuk barang produksi ya kan. Tadi yang pertanyaannya siapa namanya? Irfan tuh ya Van ya. Jadi ini masih menguntungkan ya Van ya. Hasil akhirnya nanti dilihat. Oke, jadi selisihnya tadi ya. Kalau selisihnya tadi tidak menunjukkan hasil negatif dalam arti pengaliannya berikutnya ya, artinya di sini tidak bisa dihasilkan ya, di sininya negatif artinya kita tidak bisa untung dalam penjualannya. Gitu. Oke, kemudian di sini selisih varian hasil upah ya merupakan hasil dari tadi ya 100 ya, selisih tadi ya. Nih, selisih hasil 100 buah itu dikalikan dengan 5.000 ya. Dari biaya upah untuk satu barang atau produk. Coba Anda lihat. Upah nih ya, 5.000 ya. Bisa paham ya, dari 5.000 dari mana ya? Ini dari upah ini ya. Ini seperti gini-ginian nih. Nih dari sini ya. Ini dia nih aja sini. Oke. Kemudian berikutnya, kok nggak bisa ya, Cak? Iya, aku suka gitu deh. Ya. Loh, kok ke sini? Aku suruh deh. Malah ribet pakai ginian ya. Hapus. Oke. Dari mana tuh tadi? Sini ya. Paham ya, ini 500-nya dari mana ya? Kemudian selisih varian hasil FOH atau factory overhead. Factory overhead variance adalah hasil dari pengalian 100 yang tadi ya, dengan Rp3.000 biaya FHH untuk satu barang per produk. Kita lihat lagi ya, ke sini ya. Nih, ya. 3.000 ya tadi. Jadi kan Anda harus mengalihkan ini ya. Oke. Paham ya sampai di situ ya? Sini, biaya FOH untuk satu produk. Nah,
Tunggu di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ini soalnya Ibu keluarin di dalam soal. Mudah-mudahan, Anda berdoa dong, mudah-mudahan ini keluar gitu. Amin. Karena Ibu ngeluarin begini aja nih, gampang. Kemarin sih soal-soalnya Ibu lumayan tuh dikeluarin yang UTS. Ada beberapa tuh soal yang dikeluarkan, alhamdulillah, mudah-mudahan pada bisa ngerjain gitu kan. Ini juga mudah-mudahan ini juga keluar ya. Ini gampang jadinya ya. Amin, Bu. Iya, semoga ya kalian semua nilainya bagus kok bagus. Bagus. Ini antara ngoceh dengan otak udah nggak konsen nih. Udah pusing. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjutkan. Kalau yang slide berikutnya, ini biaya overhead pabrik. Ya, ini Anda ya, kalau ini nih slide berapa sih, Cak? 35 ya, Cak? Benar 35 enggak sih? Aku nggak bisa lihat di bawah. Iya, Bu, Slide 35. bentar, Bu. 35 ya? Iya, Bu. Iya, benar. Ya? Benar ya? Ini di sini dengan asumsi 100%. Ya. Dengan asumsi 100% adalah kapasitas normal ya. Di dalam tarif overhead pabrik standar ya, standar departemennya adalah 24.000 US total factory overhead dibagi direct overhead. Itu sama dengan 15. Ini contoh ya, ini contoh aja sih ya. Cuma sama dengan 15 US dollar per standar direct overhead ya. Ini sih Ibu nggak bikin sih soalnya. Tapi begini ya, ini Ibu janji ya. Kalau seandainya ada hal yang Ibu belum sampaikan, ya belum pernah mengajari atau memberikan contoh soal, nanti Ibu akan benarkan kalian. Karena Ibu belum pernah ngasih materi itu misalkan gitu ya. Jadi misalkan itu bobotnya adalah 5 atau bobotnya 10, ya sudah Ibu berikan angka itu. Karena Ibu belum pernah memberikan nilai itu. Jadi itu ada kesalahan dari saya, gitu, kesalahan dari Ibu sendiri. Belum pernah memberikan penjelasan tentang itu, ya. Jadi insya Allah sih yang Ibu sudah berikan itulah yang dikeluarkan ya. Tapi saya nggak tahu juga kan, itu kan semua kan nanti terakhir akademik yang menentukan. Kemudian di sini pada tingkatan kapasitas 100%, ya, Departemen Perakitan, standar Departemen Perakitan untuk overhead rate pengerjaannya ya melalui dua variable dan mix mempunyai dua bagian yaitu adalah satu ini variable factory overhead rate dengan fixed factory overhead. Maka di sini pembagiannya adalah variable factory overhead dibagi dengan direct labor house, ya. Ya. Ini kalau angka nanti ada di soal, tapi ini adalah yang perlu Anda ini kan adalah pembagiannya variable factory overhead untuk menentukan variable factory overhead rate-nya ya. Di sini ya. Pada posisi 100%, ya. Kapasitas 100%. Produknya ya, produk perakitannya ya di departemen perakitannya. Kemudian di sini juga pembagian antara fixed factory overhead dibagi dengan direct labor overhead menghasilkan factory overhead. Nah, di sini normal kapasitinya akan didapat adalah 15 per standar direct labor per hours ya, per jam ya. Biaya tenaga kerja langsung per jam. Ini penambahan antara 12 US ditambah 3. Oke, ya. Kemudian, nah di sini ya, coba ini soal juga. Nah. Oke, di sini Anda tinggal
Sini soal diasumsikan Pexel is only product ya. Jadi diasumsikan produksi dari departemen si PT Pexel ini dari Wilton Manufacturing Corporation sejak Maret adalah sebagai data yang diperoleh adalah ini ya, actual factory overhead sebesar ini ya, standar hours allowance actual production ya. Jadi 4.512 unit dikali sepertiga standar. Ini kan data yang mereka berikan ya. Sini secara keseluruhan factory overhead variance ya. Secara keseluruhan factory overhead variance ya. Ini adalah jumlahnya 1.862. Ya. Ini datanya mereka. Ini disampaikan bahwa ini tidak menguntungkan. Maka dua variasi metode dalam FOH, satu controllable variance, factory overhead actual dikurangi budget FOH pada jam standar. Jadi di sini Anda mengurangi ya 1.504, kalikan dulu ya, 1.504 kali 3 US ya. Di sini 1.504 ya, dikali 3 ya. Kemudian ditambah 19.200 ya. Baru Anda kurangi 24.422. Oke, dihasilkan ini. Maka di sini terdapat ya antara actual dengan budget terjadi lebih besar. Ya. Lebih besar daripada budget yang Anda buat per jamnya ya. Sehingga hasilnya adalah unfavorable. Tidak menguntungkan, unfavorable. Oke. Demikian juga di sini volume variances, budget factory overhead pada jam standar dikurangi budget factory overhead ya. Setelah Anda hitung 23.712 ya. Ini dikurangi dengan jam standar dan tarif budget biaya pabrik ya, FOH, maka didapatkan angka 22.560. Artinya di sini Anda mengalami kerugian, tidak menguntungkan. Ya, tidak menguntungkan. Sejumlah 1.152. Ya. Kemudian di three variance metode ya, spending variance merupakan pengurangan dari FOH aktual dikurangi budget FOH pada jam aktual. Jadi 24.422 dikurangi dari budget variance overhead pada jam aktual ditambah budget fixed factory overhead, mana tadi tuh? Ya. Fixed factory overhead, maka dihasilkan 24.096 ya, merupakan hasil yang lebih besar dari budget. Artinya Anda tidak perusahaan ini hasilnya tidak menguntungkan, ya. Bisa saja ya terjadi yang tadi ditanya sama si siapa namanya Irfan ya. Nanti jam 9.30 ya, Ibu mau ngisi-ngisi dulu ya. Iya, Bu. Mau ngisi-ngisi di portal sambil berpikir-pikir gitu kan. Kemudian Ica nanti Ibu bisa ada waktunya Ica? Bisa, Bu. Untuk ada hal yang ingin dibahas.
Oh ya, Hmm. bisa, Bu. Kira-kira jam berapa ya, Bu? Selesai Ibu isi portal aja ya. Oh iya, Kita boleh. selesai kan jam 10, habis jam 10 apa segala macam gitu. Iya, Bu. Anda kan sudah bicarakan dengan teman-teman ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian variabel factory variance, jam aktual dikurangi jam standar dikali variabel factory overhead. Artinya di sini ya, hasil dari jam aktual di pengurangan jam standar ini kan 128.000 dikali 3, maka akan didapat sebesar ya 384 ya. Kemudian di sini ini sih nggak Ibu keluarin ya, nggak tahu ya, tapi nanti kalau Anda pelajari saja, khawatir nanti ada yang mengeluarkan juga, karena menurut Ibu ya Anda pelajarilah ini juga ya. Kemudian di sini ada capacity variance ya, budget factory overhead jam aktual dikurangi jam aktual kali factory overhead, atau ya di sini ya dari budget fix FHH dikurangi jam aktual dikali fix FHH rate ya. Kemudian di sini hasilnya ya antara budget fix ya 19.200 dikurangi dari hasil ya. Hasil ini jam aktual dikali fix overhead 19.584. Maka hasilnya adalah 386. Artinya menguntungkan. Ya. Itu. Ada kelebihan ya, kapasitas variance ya. Jadi kelebihan idle capacity variance ini menguntungkan karena dia ada kelebihan 384. Oke. Efisiensi di dalam jam aktual dikurang jam standar ini, Anda kalikan dengan FOH rate, maka kalau hasilnya ini pengaliannya terjadi ya, ini hasilnya adalah min, pengaliannya dari factory overhead rate, maka dihasilkan terjadi min di sini ya, pengurangannya ini min, maka dia tidak menguntungkan. Ya. Tidak menguntungkan sebesar 1.920. Oke. Ya, di sini lagi ya, spending sama juga ya. Kemudian fix efisiensi varian jam aktual juga gitu ya. Kalau seandainya jam aktual dikurangi dengan jam standar dikali dengan fix FOH rate ya sebesar 12 US, maka ini hasilnya min ya, misalkan hasilnya lebih besar daripada ini ya, maka pada saat dianggap fix efisiensi variannya ini tidak menguntungkan ya. Oke ya. Nah, ini summary dari benar ya. Oke. Oh, sudah selesai ya? Iya, ini merupakan summary dari factory overhead variance perhitungannya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Nah, ini juga summary-nya. Ya, daripada perhitungan yang tadi kita bahas sebelumnya, ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ibu minta waktunya, nggak apa-apa ya, karena Ibu harus ini menulis juga, ini juga kurang begitu maksimal, saya juga agak pusing ya, tapi udah minum apa sih tadi ya, kenapa ya? Bu, mau tanya boleh? Oh boleh silakan. Kalau standar harganya itu yang sudah ditentukan itu di suatu saat ada diskon, apakah nggak bisa mempengaruhi perhitungan lain? Kalau diskon itu kan ditentukan oleh bagian penjualannya. Jadi pada saat penjualan itu menentukan anggaran itu sudah termasuk dari
harga-harga yang akan dikeluarkan diskonnya. Jadi pada saat bagian penjualan, departemen penjualan itu menentukan anggaran, katakan 100 rupiah, maka itu sudah termasuk Anda dalam marketing, biaya marketing. Biaya marketing terdiri dari diskon, ya, terdiri dari biaya observasi atau riset, ya, juga sudah terdiri dari biaya-biaya Anda melakukan bukan kunjungan, jadi kayak demo-demo itu termasuk daripada itu di dalamnya adalah itu. Jadi kalau seandainya ada diskon, Anda sudah masukkan di dalam anggaran, tidak merubah lagi, gitu nak. Bisa dipahami siapa tadi? Bisa Bu, terima kasih Bu. Rosalina ya. Yang tadi Rosalia ya. Rosalina dan tadi siapa yang nanya? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Rifani. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Ibu hari ini nggak kasih tugas ya? Nggak apa-apa ya, kalian belajar sendiri nggak ada tugasnya. Tapi latihan sendiri ya. Nggak apa-apa Bu. Biasanya Ibu kasih tugas gunanya untuk latihan. Tapi hari ini Ibu nggak sanggup tuh bikin soal. Nggak tahu, pusing banget. Masih bagus nih. Tadinya Ica mau minta pengulangan jadwal ya, Cak. Tapi saya rasa udah mendekati UAS mau ngulang-ngulang jadwal agak-agak. Takutnya itu makin drop kan. Bisa dipaksakan. Iya, dan juga ini Cak, maksudnya takutnya full banget. Tadi tuh Ibu mengikuti kita punya WA grup dosen. Nah itu dosen banyak yang minta ngatur jadwal karena mereka banyak juga ada yang bagian anggaran, bagian apa, ya itu rapat-rapat kayak gitu dari awal tahun gitu kan. Jadi meninggalkan waktu mengajar sehingga dia mengganti kelas. Nah saya pikir kalau saya mengganti kelas juga nanti bentrokan lagi sama yang lain gitu kan, khawatirnya gitu kan. Iya kan? Banyak loh yang itu tadi saya lihat tuh di grup tuh